103,4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sana Pandangan. Kembali lagi kita hadirkan program Minang Kreatif ya. Edisi hari ini, hari Rabu tanggal 21 Mei 2025. Dan pada hari ini, Sana Pandangan kita sudah bersama dengan narasumber kita. Ada Wahyu Saptio Afrima, merupakan seorang aktivis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Wahyu. Halo, selamat malam Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya malam hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Nah, ini panggilannya Wahyu, Tio, Rima, Af, siapa nih? Boleh apa aja sih Kak. Boleh Tapi apa aja. kalau yang biasa dipanggil Wahyu aja Kak. Oh, biasa dipanggil Wahyu iya ya. Oke, nah jadi Wahyu ini juara 2 Duta Genre Sumatera Barat 2023 dan juga juara 1 Duta Budaya Padang Pariaman 2021. Benar Kak. Oke, nah ini berarti asalnya dari Padang Pariaman ya, bukan dari Kota Padang? Betul Kak, dari Lubuk Alung Padang Pariaman. Oh oke, dari Lubuk Alung Padang Pariaman. Oke, jauh dong ke sini. Lumayan sih Kak, cuman sekarang karena lagi kuliah di UNAN, jadi ya dari UNAN aja langsung ke sini tadi Kak gitu. Oke, berarti nggak dari Lubuk Alung ya? Enggak. Oke, nah ini saat ini Wahyu kesibukannya apa nih Wahyu? Untuk kesibukan Kak, pertama kan karena sekarang lagi kuliah di UNAN, jadi sehari-hari sekarang kegiatan di perkuliahan gitu Kak. Oh oke, jadi mahasiswa ya? Ya mahasiswa Kak. Oke, udah semester akhir nih? Semester 6 Kak. Oh nah, masih aman lah ya? Aman, tapi udah mulai deg-degan. Udah mulai deg-degan, berarti sekarang udah lagi nyusun ya? Udah mulai nyusun Kak, skripsian. Oke, judulnya udah ACC belum nih? Masih puyeng Kak, belum. Oke, jurusannya apa nih Wahyu? Jurusan aku Kak, Sastra Minangkabau di Fakultas Ilmu Budaya. Oke, Sastra Minangkabau. Oke. Nah, ini Wahyu boleh diceritain nggak ini gimana sih mulanya bisa ikut duta ini ya? Apalagi sampai alhamdulillahnya jadi juara ya Wahyu ya, juara 2 di Duta Genre Sumatera Barat dan juara 1 di Duta Budaya Padang Pariaman. Gimana nih ceritanya Wahyu? Oke Kak. Nah, pertama kali Kak, aku tahu tentang duta atau pageant ini dari guru Kak Diman dulu. Jadi pas kelas 2 Diman, kelas 11 gitu. Jadi share lah poster tentang duta budaya sama guru. Yuk, ikutlah coba-coba katanya. Jadi karena dulu Kak coba-coba, alhamdulillah karena pas masuk kayaknya asik nih, maka diseriusin. Ternyata alhamdulillah takdir Allah menang juara 1 di duta budaya. Nah, lanjut kuliah. Setelah itu ada lagi nih program duta genre. Nah pas lihat kan karena dulu udah tahu tentang duta budaya, sekarang siapa tahu coba lagi, siapa tahu beruntung gitu. Nah daftarlah duta genre. Nah alhamdulillah sekian panjang perjalanannya, liku-likunya, alhamdulillah dapat juga juara 1 di Padang Pariaman Kak, sampai ke tingkat Sumbar gitu Kak. Masya Allah, juara 1 di Padang Pariaman dan juara 2 ya di Sumatera Barat. Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. Apa sih tipsnya Wahyu? Kalau tipsnya yang pertama sih Kak, serius, disiplin, konsisten, dan maksimalkan segala usaha kita. Dan jangan lupa minta doa sama orang tua. Oke. Itu adalah kuncinya ya Wahyu ya. Oke. Jadi selain kita berusaha, kita juga harus berdoa ya Wahyu ya. Benar Kak. Oke. Nah gimana nih Wahyu pengalamannya? Kan ini juga termasuk ajang ya bergengsi ya Wahyu ya. Duta Budaya, Duta Genre. Nah gimana nih pengalamannya yang paling berkesan yang Wahyu rasakan? Untuk pengalaman sih banyak banget sih Kak sebenarnya. Pertama kali itu untuk Duta Budaya. Alhamdulillah Kak, pengalaman paling berkesan selama aku ikut Duta Budaya itu karena ikut Duta Budaya dibawa sama orang dinas pendidikan acara ke TMII Kak di Jakarta gitu. Dan notabene aku orang kampung kan, belum pernah ke Jakarta, tinggal di pinggiran ya Sumatera Barat, Lubuk Alung kan gitu. Jadi berangkatlah ke TMII untuk memperkenalkan budaya Minangkabau. Jadi salah satu pengalamanku merasa bangga gitu Kak, karena belum pernah ke Jakarta, terus dibawa orang membawa nama kabupaten gitu Kak. Jadi itu salah satu yang paling berkesan untuk di Duta Budaya Kak.
Oke, Masya Allah itu semuanya full dibiayai ya. Full dibiayai Kak, pulang Masya pergi jajan dikasih gitu Kak. Seru ya. Seru. Oke, nah kalau untuk duta genre apa nih pengalaman yang paling berkesan yang nggak akan dilupakan gitu? Nah, kalau duta genre ini banyak banget Kak, karena duta genre ini perjalanan panjang banget kami Kak, dari seleksi hingga ke Sumbar. Pertama sampai di Padang Pariaman itu kami 4 bulan. Terus persiapan project segala macam dari Padang Pariaman hingga ke Sumbar tuh panjang banget Kak, lebih kurang 8 bulanan dari bulan Februari sampai Agustus. Nah, kami yang selama dari awal tahun itu Kak 2023 kurang istirahat, hujan-hujanan, capeknya banget, letih segala macam. Cuman alhamdulillah terobati sampai di Sumbar gitu Kak. Nah, pengalaman berkesan tuh pertama ya kenal dengan orang-orang. Alhamdulillah semua perwakilan yang putra-putri terbaik di kabupaten kota Sumatera Barat ada teman yang kita temui di situ Kak. Jadi menambah relasi. Yang kedua ya personal branding gitu Kak. Jadi setelah menang ternyata tidak sia-sia perjuangan kita selama ini gitu. Jadi sampai saat ini salah satu pengalamannya yang paling berkesan ya pertama yang capek letih tadi yang ingat. Yang kedua ilmu-ilmu yang diberikan oleh mentor, coach selama kita seleksi hingga ke grand final gitu Kak. Oke, Masya Allah. Ini emang tentunya membawa perubahan banyak ya dalam diri Wahyu ya. Benar Kak. Oke, apa tuh perubahan yang dirasakan itu dari sebelum ikut ajang yang bergengsi ini ya sampai setelah ikut pageant ini? Untuk pengalaman dan apa yang sih yang paling berubah? Pertama sih Kak, aku yang rasanya di duta genre. Karena bagi aku dari antara duta genre dan duta budaya, di genre ini kita kan generasi muda banget gitu. Jadi yang paling diajari itu disiplin gitu. Disiplin bagaimana datang tepat waktu, bagaimana kita menghargai waktu, menghargai orang lain. Karena kita di situ etika, attitude itu sangat dijaga Kak. Jadi setelah ikut duta genre, aku mulai mengetahui ternyata waktu sangat penting gitu. Jadi dari situ aku belajar tidak menyia-nyiakan waktu untuk belajar keras dan salah satunya Kak belajar public speaking. Karena dahulunya aku public speaking kan masih terbata-bata, dan alhamdulillah setelah ikut duta genre mulai ada progres dan perbaikan sampai sekarang, walaupun sekarang masih juga belajar gitu Kak. Itu dua hal yang aku dapatkan di duta genre gitu Kak. Oke, selain itu juga menambah percaya diri juga ya pastinya percaya diri, Wahyu ya. Oke, nah jadi itulah yang dirasakan oleh Wahyu ya, banyak manfaatnya ya pastinya ya Wahyu ya. Banyak Selain banget, relasi, dapat ilmu, juga melatih public speaking. Bener Kak. Oke, nah ini kalau dari Wahyu sendiri itu apa-apa aja sih proker-prokernya selama Wahyu menjalani jadi duta budaya ya Padang Pariaman 2021 dan juga duta genre juara 2 Sumatera Barat 2023. Apa nih prokernya? Oke Kak. Nah untuk proker Kak, selama pertama untuk di duta budaya gitu. Nah di duta budaya ini kan kita fokus ke bagaimana memperkenalkan budaya Minangkabau ke generasi muda, mempertahankan tradisi, dan bagaimana kita bisa membumingkan budaya yang mulai ditinggalkan. Jadi salah satu proker kami itu dulu kami mengunjungi sekolah, kami memperkenalkan budaya Minangkabau. Karena Kak saat sekarang ini sangat miris sekali gitu. Jangankan tentang bicara kita tentang randai, alat musik tradisi, tentang bahasa Minangkabau aja sekarang banyak orang-orang Minangkabau nggak bisa lagi Kak, khususnya tinggal di kota-kota gitu. Jadi itu salah satu program yang kami laksanakan dulu di budaya. Yang kedua Kak, memperkenalkan budaya Minangkabau dulu di Taman Mini Indonesia Indah gitu, Taman Mini Indonesia Indah. Nah tahun 2021 kami bersama Dinas Pendidikan Kebudayaan Padang Pariaman, kami membuat acara Kak di TMII gitu. Jadi mengundang seluruh perantau Minang yang notabene masih banyak yang belum tahu tentang baju kurung, tentang sile, tentang ulu ambe di Pariaman gitu. Jadi kami membuat sebuah festival namanya Festival Baju Kurung Basiba gitu Kak di Taman Mini Indonesia Indah di Anjungan Sumatera Barat gitu Kak. Jadi alhamdulillah Kak antusias dari perantau Minang itu sangat tinggi gitu. Jadi peserta kami membludak dan kami memperkenalkan bagaimana sih sebenarnya tentang pakaian adat tradisi Minangkabau, khususnya baju kurung Basiba bagi perempuan gitu Kak. Nah untuk di duta genre sendiri program kami itu pertama Kak selama audisi di tingkat kabupaten
kami ada satu program secara berkelompok, proyeknya kami namai dengan Gezia gitu. Jadi Gezia itu adalah gerakan gizi bagi remaja itu. Jadi salah satu program kami itu kami memperkenalkan bagaimana sih gizi yang baik yang dibutuhkan oleh para remaja gitu Kak. Karena pertama Kak, stunting itu kan fokus ke Duta Genre gitu. Karena hulu stunting adalah para remaja, khususnya remaja perempuan itu. Jadi kami dulu membuat program-program di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Parangpariaman gitu Kak. Salah satunya dulu di Mansatu Parangpariaman. Jadi program itu kami kemas dengan semacam workshop. Kami hadirkan semacam media, games, dan kami sampaikan sosialisasi edukasi materi gitu. Nah setelah itu kami berikan hadiah, reward. Jadi untuk memperkenalkan budaya ini, memperkenalkan program kami di Duta Genre ini kepada para remaja di Parangpariaman. Itu salah satunya Kak. Oke, itu salah satu dari sekian banyak prokernya ya Wahyu ya. Iya Kak. Oke, nah ini kan Wahyu kan memperkenalkan budaya Minang ya, itu di Taman Mini Indonesia. Benar Kak. Oke, nah ini kan di tahun 2021 itu makanya Wahyu udah di jurusan sastra Minangkabau atau belum nih? Atau Belum, makanya Kak. tertarik masuk jurusan sastra Minangkabau atau gimana nih Wahyu? Nah jadi sebenarnya panjang sih ceritanya Kak, cuman dahulu kan aku jurusan IPA dulu, ilmu pengetahuan alam di MAN gitu. Nah pas memperkenalkan budaya Minang itu, aku dulu ingin kuliah di psikologi gitu. Cuman karena kesalahan teknis dahulu gitu, jadi aku daftar di SMPTN itu di Hamin-Hamin akhir gitu. Jadi ternyata yang aku submit itu pertama ada jurusan sastra Minang gitu. Karena pertama pilihan rencana aku sastra Minang itu pilihan nomor 2 karena aku udah duta budaya kan itu. Tapi karena aku tertarik masalah psikologi, aku ingin psikologi nomor 1 gitu. Tapi ternyata karena kesalahan teknis ya ditaruhlah sastra Minang nomor 1, psikologi nomor 2. Nah awalnya pas lulus gitu Kak, mikir sih ambil ini enggak gitu, lanjut enggak gitu. Cuma karena tanya-tanya kan sama saudara, sama orang tua, kata saudara ya kalau rasanya udah mantap bisa berkembang di situ ambil aja, siapa tahu rezeki kan kita nggak tahu, siapa tahu setelah kuliah di situ ada aja rezekinya gitu sih Kak. Oh ya karena kan ini di tahun 2021 ya, itu kan saat SMA juga tadi kelas 11 ya katakan, makanya tertarik tuh untuk ngambil jurusan sastra budaya Minangkabau, mungkin untuk lebih mendalami ya. Lebih mendalami Kak. Oke, nah ini jadi duta ini kemarin berapa tahun Wahyu? Kalau di duta itu Kak sebenarnya menjabat itu cuma 1 tahun. Tetapi di Duta Genre Kak kami punya sebuah ya tagline gitu. Menjabat 1 tahun seumur hidup menginspirasi gitu. Jadi itu di Duta Genre. Nah, kami berkegiatan cuma yang aktif sebagai pengurus itu cuma 1 tahun Kak. Tetapi sampai sekarang kalau ada kegiatan kami selalu hadir gitu. Kalau bisa membantu adik-adik kepanitiaan atau menjalankan proyek atau memberi masukan gitu. Karena kita tuh ada forum di forum genre ataupun forum di Duta Budaya gitu Kak, Ikatan Duta Budaya. Jadi siapapun yang telah habis masa jabatan tidak ada yang jadi alumni gitu Kak, tetap menjadi bagian keluarga dari Duta Budaya ataupun Duta Genre gitu Kak. Oh oke, berarti saat ini juga masih aktif ya di Alhamdulillah duta-duta ini ya. Oke, berarti itu selain kemarin ke Taman Mini itu apa-apa aja sih yang dijalankan gitu? Wahyu kan itu memperkenalkan ada baju kurung. Itu sempat bawa ini juga nggak sih kayak teman-teman dari Minangkabau mungkin memperkenalkan tari-tarian gitu ya? Kan di Minangkabau ada tari piring. Nah itu ada juga nggak kemarin di Taman Mini Wahyu? Ada Kak. Jadi kami serombongan itu kalau nggak salah sekitar 25 orang kami dulu berangkat. Jadi ada ulu ambe namanya Kak di Pariaman, tradisi yang hanya ada di Pariaman. Jadi kami membawa sepasang teman yang ahli di ulu ambe gitu. Yang kedua ya tari-tarian gitu. Jadi kami selain memperkenalkan membuat festival baju kurung Basiba, kami juga menampilkan ulu ambe kepada perantau. Setelah itu kami juga menampilkan silek Kak. Nah waktu itu saya mendapat bagian tampil untuk menampilkan silek Kak, silek tradisi, yaitu silek harimau lalu di Pariaman gitu Kak. Oke, berarti ini rame kemarin yang ikut ya? Rame Kak. Oke, itu semua duta budaya ikut?
kemarin karena keterbatasan anggaran gitu Kak. Jadi yang dibawa itu sama dinas cuma yang punya apa yang akan tampil gitu Kak. Jadi yang dibawa cuma yang tampil gitu. Yang lain ya bersabar dulu gitu. Oke, next time ya. Ya, next time. Oke, berarti kemarin Wahyu nampilin Sile ya. Sile Kak. Oke. Itu kemarin acaranya datang dari mana aja nih perantau Minangnya Wahyu? Untuk acara itu Kak kita khususkan sebenarnya daerah Jabodetabek gitu. Cuman karena saking antusiasnya banyak datang dari Bandung, bahkan dari daerah luar dari Jabodetabek gitu Kak. Jadi sangat ramai antusias saudara-saudara kita yang di rantau gitu Kak di sana. Oke, Masya Allah. Karena kalau di perantau kan banyak orang Minang tapi udah lupa bahasa Minang ya. Bener Kak. Kebanyakan kayak gitu ya Wahyu ya. Oke, kemarin sempat ngajarin bahasa Minang juga nggak? Kalau untuk ngajarin enggak sih Kak, Kayak cuman ada sosialisasinya ya gitu. sosialisasinya ada karena sedun sanak kita yang di rantau itu Kak, mereka nggak bisa ngucapin, tapi banyak yang paham dengan bahasa Minang gitu. Disuruh ngomong mereka nggak paham, tapi kalau kita ngomong dia paham gitu, kayak gitu sih Kak. Jadi oke. banyak komunikasi kayak gitu sih. Kalau ini bahasa Minangnya apa, itu apa, kayak gitu sih Kak. Oke. Itu kemarin acaranya 1 hari ya Wahyu ya? Acara itu kemarin 3 hari Kak, pas di TMII. Jadi kami karena sekalian jalan-jalan mungkin ya. Jadi saya kemarin habis sekitar 1 mingguan Kak di Jakarta itu baru pulang gitu. Oke. Nah kemarin pas acara itu memang dari Dinas Kebudayaan Padang Pariaman aja atau ada kerja sama dari dinas lain Wahyu? Kalau nggak salah ya Kak, pertama yang menginisiasi acara itu adalah dari Dinas Pendidikan. Cuman kabarnya juga ada dari DPR Kabupaten dan juga khususnya orang-orang PKDP kalau nggak salah ya, Persatuan Perantau Padang Pariaman yang ada di Jabodetabek gitu Kak. Oke, Masya Allah, keren banget ya. Ini tiap tahun nggak Wahyu? Kalau dulu tiap tahun Kak, cuman sejak corona ya sekarang juga efisiensi kan. Nah, jadi udah beberapa sekitar 2 tahun sejak corona Kak, 2022 sampai sekarang. 2022 ada Kak. Cuman 2023 sampai sekarang belum ada gitu. Sekitar 3 tahun absen gitu Kak. Oke, mungkin next time ini bisa dimasukin ya Wahyu ya. Insya Allah Soalnya mudah-mudahan ini Kak. keren banget nih caranya. Oke, nah ini dari Wahyu sendiri itu apa sih tantangan terbesarnya ya dalam menjadi duta ini kan sebagai role model orang juga ya Bener, gitu. Kak. Nah dari Wahyu sendiri itu apa nih tantangan terbesarnya? Kalau tantangan sebenarnya ada sih ada, cuman lebih ke pertama ya karena kita sebagai role model ya Kak, berarti kita harus benar-benar menjaga sikap, menjaga ya pertemanan, menjaga lisan kita, etika kita. Karena kalau kita yang melakukan kesalahan yang sama dengan orang lain yang berbeda, tapi kesalahannya sama gitu Kak, beda pandangan orang sama kita gitu. Jadi selama saya menjadi duta sampai sekarang ya salah satu usaha yang keras itu bagaimana kita tidak terjerumus sama hal-hal yang kurang baik. Itu sih Kak tantangannya gitu. Yang kedua karena sekarang Kak kita berkuliah di ya Padang kan di Unan gitu. Jadi tantangannya karena biasanya kita bisa berkegiatan ke kampung untuk salah satunya di Sanggar, di Sile, mensosialisasikan kepada teman-teman. Sekarang sejak di perkuliahan ini sudah jarang gitu Kak. Itu tantangannya gitu sih Kak. Oke, itu aja ya. Kita lebih bisa menjaga diri ya. Menjaga diri Kak. Oke. Nah, ini Wahyu selama jadi duta ya dari tahun 2021 ya sampai Benar, Kak, sekarang 2021. ya itu kurang lebih udah 4 tahun. Benar Kak. Apa nih suka duka yang Wahyu jalani gitu? Mungkin dari suka dulu nih. Apa nih Wahyu? Kalau sukanya suka duka ya Kak. Kalau sukanya banyak. Pertama kenal teman-teman yang baru. Kita yang sefrekuensi sama anak-anak generasi muda. Terus yang kedua tadi kita banyak kegiatan, banyak relasi, bertemu sama kayak orang-orang penting lah, orang-orang besar lah gitu Kak. Terus dibawa kegiatan gitu. Terus ya ada mainnya gitu, berkunjung ke tempat yang belum pernah kita kunjungi gitu. Itu yang terkait sukanya Kak. Kalau dukanya banyak juga sih Kak gitu. Ya, tahulah kan kalau kita di organisasi Kak itu banyak teman yang kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Misalnya ketika ada program nih gitu,
bagian susahnya dikit, tapi bagian senang semuanya datang gitu. Terus ya kalau dari pribadi Kak, ya pertama waktu ya Kak, capeknya gitu. Karena awal-awal khususnya di Duta Genre ya Kak, kan aku pada waktu itu semester 2 nggak salah. Jadi kami itu kegiatan tiap minggu Kak. Jadi kayak harus terpaksa balik-balik Padang, Lubuk Alung. Kadang dalam hari perkuliahan itu Kak, dalam 1 minggu tuh ada 2 kali kami kegiatan. Jadi harus izin lagi, balik lagi ke Padang, terus pulang kampung, balik lagi besoknya. Jadi itu sih Kak kalau tantangannya. Terus sama ya orang tua ya Kak. Kalau orang tua mendukung sih, cuman karena lihat capeknya gitu Kak. Yang kedua, kita kalau banyak kegiatan pasti akomodasinya juga banyak gitu Kak. Jadi kadang itu sih yang diomelin sama orang tua. Kamu dapat duit nggak pergi-pergi kayak gitu? Dikasih uang nggak gitu? Tapi saya jelasin gitu. Kalau kegiatan kayak gini kita kan ya kegiatan sosial gitu, ikhlas, kita ambil ilmunya aja. Itu sih Kak tantangannya. Sukarela ya. Sukarela. Oke, apalagi kalau dari Unan Lubuk Alung jauh Lumayan, ya, Kak. ujung ke ujung ya. Oke, itu pakai motor Wahyu. Kalau dulu tuh awalnya pakai kereta Kak. Cuman karena udah sering bolak-balik minta motor sama orang tua, bawa motornya di rumah gitu. Jadi dibawa motornya kampung ke Padang gitu. Oh, oke. Jadi itu ya suka dan dukanya. Tapi sukanya lebih banyak ya Wahyu. Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. Salah satunya tadi juga jadi public speakingnya jadi lebih baik, gitu kan, banyak relasi juga. Benar Kak. Oke, nah ini menurut Wahyu sendiri gimana sih pendapat Wahyu ya, sudut pandang Wahyu melihat peran duta ini untuk masa depan? Karena ini kan sukarela ya untuk menginspirasi ya. Nah, gimana sih dari pandangan Wahyu? Kalau pandangan dari aku pribadi ya Kak, bagi aku benefit dari duta itu banyak banget gitu. Kalau kita hitung materi memang nggak ada gitu, memang minim sekali dari segi materi atau finansial, keuangan gitu. Cuman dari segi ilmu gitu, karena usia 15 sampai 30 kan kita harusnya investasi leher ke atas gitu Kak, mengisi kepala, mengisi jaringan, pertemanan sebanyak mungkin. Nah jadi menurut aku Kak, pertama kegiatan kita yang di duta itu Kak, kita berkegiatan positif, melatih public speaking, kita manajemen organisasi, melatih leadership, dan itu bagi aku Kak sangat berguna bagi masa depan. Nah sekurang-kurangnya Kak sampai saat ini gitu, karena alhamdulillah Kak hampir di setiap organisasi ataupun kepanitiaan yang aku ikuti selalu diminta jadi ketua, tapi ya karena nggak sanggup ya yang mana yang sanggup aja dia diambil gitu Kak, karena orang percaya gitu Kak kalau kita udah mimpin suatu organisasi ataupun kita punya branding gitu Kak, karena ketika kita ikut duta kan punya personal branding gitu, jadi orang-orang punya pandangan yang lebih kepada kita gitu Kak. Jadi kalau ada sesuatu yang orang butuhkan, mereka orang-orang kan melihat kita dulu, bisa nggak ikut atau bisa nggak jadi ini gitu. Jadi salah satu benefitnya itu Kak. Terus selain itu benefitnya ya kayak ikut apa ya Kak, misalnya beasiswa gitu. Alhamdulillah aku sekarang kan KIPKA gitu Kak. Nah, mungkin salah satu faktor pendorongnya, pertama aku tadi pernah juara duta budaya, terus alhamdulillah dulu juga ada juara silat gitu Kak. Jadi kan salah satu prestasi yang mendukung gitu. Jadi kalau menurut aku benefit jadi duta itu banyak banget Kak, kayak personal branding dan hal yang kayak tadi gitu Kak. Oke, Masya Allah. Jadi ini banyak banget manfaatnya ya. Nah ini dari Wahyu sendiri ada tips nggak nih untuk pemula ya yang mau ikut duta tapi kadang masih insecure, masih malu dan nggak tahu mulai dari mana gitu. Apa nih tipsnya dari Wahyu? Oke Kak, nah tips aku buat teman-teman nih yang mau daftar duta tapi masih ya insecure, terus malu, nggak percaya diri. Nah pesan aku gini Kak, pertama kita harus percaya sama potensi yang ada pada diri kita sendiri Kak. Kebanyakan dari generasi muda itu Kak, mereka nggak percaya diri, mereka terlalu fokus sama kelemahan dan kelebihan orang lain itu. Kalau menurut aku Kak, balikkan pandangan itu, fokus sama kelebihan yang kita punya, tapi jangan hiraukan orang lain itu. Terus konsisten dan jaga disiplin itu, karena sesuatu yang besar itu tidak dicapai dengan hal-hal yang remeh gitu Kak. Jadi kalau kita misalnya mau juara, nggak mungkin usaha kita sama besar dengan orang yang orang-orang biasa gitu. Berarti kita harus memberikan usaha 2 kali lebih besar gitu. Terus
soal insecure gitu. Pertama-tama teman-teman gali dulu potensi diri teman-teman apa gitu. Tonjolkan kelebihan teman-teman gitu. Setiap manusia tuh memang ada kekurangan dan kelebihan gitu kak. Tapi tutup kekurangan kita dengan kelebihan kita punya gitu kak. Jadi ketika orang memandang kita, orang-orang akan melihat kelebihan yang kita punya gitu. Dan untuk melatih skill kayak public speaking dan kerjasama dalam tim itu sebenarnya maraton aja sih kak. Sepanjang perjalanan waktu, selagi kita mau bergabung, mengembangkan diri, membuka diri, insya Allah itu berbarengan gitu kak. Gitu sih kak, tips menurut aku untuk teman-teman yang mau ikut gitu. Oke, yang penting percaya diri dulu Percaya ya diri, Kak. intinya ya. Oke, nah ini kalau dari Wahyu sendiri selama ini enjoy nggak sih ikut pageant ini? Atau ada tekanan batin? Sejauh ini alhamdulillah ya enjoy sih kak. Cuman kadang-kadang karena apa ya? Kadang waktu gitu kak. Jadi nggak bisa misalnya. Jadi terkadang jadi tekanan sendiri di bagian itu kak. Karena kita dibutuhkan tapi kita nggak bisa gitu. Kayak gitu sih kak. Oke, nah ini dari Wahyu sendiri ada planning ke depannya nggak nih? Terkait duta ini kak. Mungkin kedepannya mau ikut ini atau mau menjalankan proker ini gitu. Kalau untuk kedepannya kayaknya di duta ini nggak terlalu fokus lagi sih kak, karena ya sekarang udah semester tua juga kan, udah semester 6. Jadi sekarang lebih ke fokus skripsian sama perkuliahan aja sih kak kayaknya. Terus kalau untuk duta mungkin kalau ada teman-teman yang ingin sharing-sharing mungkin bisa dibantu gitu aja sih kak. Oh oke. Berarti emang kalau untuk proker yang Gezia tadi itu berarti selama menjabat aja gitu. Ya kak, kalau untuk proker tadi itu fokusnya selama kami menjabat aja gitu kak. Oke, berarti nanti udah selesai menjabat itu kan ada generasi lagi gitu ya. Bener kak. Oke, nah ini Wahyu boleh nggak nih di-spill apa nih nama sosial medianya? Mana tahu nih dari pendengar kita kan mau nanya-nanya lagi nih seputaran duta-duta ini. Boleh nih di-spill nama Instagramnya atau mungkin ada TikToknya juga boleh? Oke kak, kalau untuk Instagram tetap nama pribadi kak, Wahyu Saptio. Terus di TikTok juga Wahyu Saptio. Jadi kalau teman-teman ingin mau sharing-sharing nih atau cerita boleh di follow nah kak. Jadi di follow terus nanti insya Allah di follow back, kita cerita-cerita di situ kalau ada. Oke. Oke, ini kalau dari sosial media Wahyu juga aktif nggak sih kayak memberikan edukasi atau membuat konten gitu ya seputaran ilmu budaya, kan duta budaya ya. Benar, dan Kak. juga ilmu-ilmu tentang genre juga aktif nggak Wahyu? Kalau dulu lumayan aktif kak, cuman setahun belakangan sejak akhir-akhir tahun 2024 sampai sekarang tuh karena banyak kesibukan juga di kampus gitu kak, jadi nggak terlalu aktif lagi buat postingan, cuman di story masih lumayan gitu kak. Oke, jadi nggak rugi ya di follow ya. Namanya Wahyu Saptio. Wahyu Saptio kak. Oke, nah ini kalau kedepannya ada harapan nggak nih dari dalam diri Wahyu? Kalau harapan untuk pribadi kak, untuk harapan pertama ya segala rencana planning ke depan semoga dimudahkan, khususnya di perkuliahan karena sekarang lagi skripsian juga, karena kabarnya kata senior ya atau realitanya menemui dospem yang susah, cari bahan sekalian macam yang susah, mudah-mudahan dimudahkan. Yang kedua, mudah-mudahan untuk studi bisa dilanjutkan gitu kak, sampai S2 atau semampunya sampai S3 mungkin, mudah-mudahan. Amin, sama-sama kita doakan ya. Itu sih kak kalau untuk planning pribadi. Oke. Jadi kalau untuk ini sastra ya, bukan pendidikan berarti ya? Sastra kak, enggak pendidikan. Sastra Minangkabau. Sastra Minangkabau. Oke. Jadi Wahyu ini berarti sekarang udah semester 6. Benar kak, semester 6. Oke, berarti udah selesai semua kuliah ya, tinggal skripsian aja ya? Iya mas, iya kak, tinggal skripsian aja. Oke, berarti kemarin magang udah juga? Sekarang lagi magang kak, Oh, di lagi magang. salah satu media yang ada di Sumbar gitu, Kota Padang. Oh oke.
Nah, kalau di jurusan sastra Minangkabau itu boleh diceritain nggak sih Wahyu? Kan juga duta budaya ya. Ya Nah, apa Kak. nih yang ternyata di Minang seperti ini ya? Kayak budaya ini yang belum Wahyu tahu, akhirnya masuk jurusan sastra Minangkabau, Wahyu jadi tahu gitu. eh Sebenarnya Kak, kalau pas aku kuliah di sini aku nggak expect segitu. Pertama, yang aku bayangin pas kuliah di sini kita belajar tentang Minang aja gitu. Tentang mungkin randai, mungkin sile atau tentang pasambahan. Ternyata pas masuk di sini Kak, Minang itu sangat luas gitu, dan keilmuan yang kita pelajari di Sastra Minang itu Kak tidak sebatas tentang Minang aja. Misalnya kita belajar tentang linguistik, gitu, ilmu bahasa, kita belajar tentang sastra, kita belajar tentang manuskrip, mnemonisin, yang hal-hal yang di luar yang saya yang saya bayangin pas baru masuk di sini gitu Kak. Di Sastra Minang itu sebenarnya luas gitu Kak. Dan kajian kita, karena salah satu dosen aku Kak bilang gini, kalian katanya kalau bener-bener kuliah di Sastra Minang sih, orang luar negeri mencari kalian gitu. Karena kalau kalian lihat Bali katanya, Bali itu selain wisata yang bagus, orang tuh mencari budaya Bali ke sana, makanya boleh-boleh rame ke situ. Nah, Minangkabau katanya, kita terlalu kita terlalu mengikuti budaya yang masuk gitu, sehingga kita melupakan budaya kita sendiri. Jadi kata dosen aku, berbanggalah dengan status sebagai orang Minang itu, apalagi kalian kuliah sebagai sastra Minang itu, maka eksplorlah seluruh budaya yang dari Minang ini, kembangkan gitu, karena jangan jadi katak dalam tempurung gitu Kak. Nah, untuk teman-teman nih, kalau yang ada mau kuliah sastra Minang juga, sekalian promosi ya Kak. Nah, mungkin boleh sih teman-teman kuliah di sastra Minang, mungkin cari tahu dulu tentang apa sih pelajaran-pelajaran sastra Minang, mata kuliah yang ada gitu. Dan bagi aku asik Kak, dan di situ sistemnya kami kekeluargaan gitu. Jadi antara alumni, senior, junior tuh ya, hubungan kami tuh rasanya beda dengan teman-teman dari jurusan lain gitu Kak. Itu sih Kak. Oke, Masya Allah. Tapi ini yang sastra Minang itu semuanya orang Minang atau ada orang luar nih Wahyu? Umumnya orang Minang Kak, tapi ada misalnya orang tinggal di Jakarta, campuran ayahnya Sunda, orang tua ibunya Minang. Banyak juga yang kayak gitu. Orang Medan ada juga, atau perantau yang ibu orang tuanya merantau, terus dia lahir dan besar di rantau, kuliah secara Minang. Banyak kayak gitu Kak. Oh, oke. Jadi beragam juga Beragam ya. gitu Kak. Dan jurusan Minang ini juga cakupannya luas, bukan yang semata-mata cuma belajar bahasa Minang Iya Kak, gitu ya. benar. Oke. Oke deh Wahyu, ini gak berasa kita udah di penghujung program Minang Kreatif ya Wahyu ya. Boleh nih kita ke closing statement, apa nih pesan dan kesan Wahyu ya untuk generasi muda Minang ya, untuk supaya lebih kreatif lagi dan supaya lebih inovatif lagi. Apa nih pesan dan kesannya? Oke Kak. Nah, pesan aku buat teman-teman di luar sana, di sana sadonyo. Nah, khususnya generasi muda, pertama teman-teman jauhi segala pergaulan-pergaulan negatif seperti narkoba, pergaulan bebas, miras, dan hal-hal seperti tawuran yang sedang marak di Kota Padang itu. Jauhi hal tersebut, karena kata orang kita harus mencoba dulu baru kita tahu. Tapi menurut aku, teman-teman, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain itu. Maka sebaik-baik ilmu itulah pembelajaran dari pengalaman orang lain. Nah, teman-teman, gali potensi diri teman-teman, ketahui teman-teman tujuannya kemana. Nah, jadi sebelum teman-teman, khususnya sebelum kuliah nih, tahu dulu tujuan teman-teman ini apa. Terus gitu teman-teman. Jadi jangan pernah insecure, jangan pernah teman-teman membandingkan diri teman-teman dengan orang lain. Jadi insya Allah kalau teman-teman udah seperti itu, udah tahu tujuan hidup teman-teman, udah tahu potensinya, gali sedalam-dalamnya, mudah-mudahan kita semua jadi orang sukses dan jadi sesuatu bagian dari Indonesia Emas 2045. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, dalam banget ya pesan kesannya ya Wahyu ya. Oke, terima kasih ya Wahyu atas waktunya hari ini, yang sudah meluangkan waktu ya untuk berkunjung ke studio kita RRI Pro 4 Padang. Semoga apa harapan Wahyu ke depannya itu bisa tercapai ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga urusan skripsinya lancar, semuanya dipermudah ya Wahyu ya. Amin Kak. Amin ya rabbal alamin. Makasih Wahyu. Makasih juga Kak atas kesempatannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Nusana Pandangan, tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita ya. Ada Wahyu Septio Afrima, merupakan seorang aktivis. Terima kasih yang sudah mendengarkan kami di 92,4 MHz di aplikasi RRI Digital dan juga di streaming rri.co.id. Dan Sana Pandangan juga bisa menyaksikan ulang tayangan ini di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, suara